Halo Updaters, kali ini saya akan membahas 5 berita terpopuler pekan ini. Apa saja? Sebelum itu jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial kita. Saya Aulia Rahmawati, inilah 5 berita terpopuler pekan ini. Berita pertama, Polres Sukabumi meringkus pemerkosa wanita Curug Kembar yang kini hamil 8 bulan. Polres Sukabumi melalui tim Satuan Reserse dan Kriminal mengamankan 3 pria pelaku pemerkosa buruh wanita asal Curug Kembar. Ternyata aksi bejat para pelaku dilakukan berulang di waktu yang berbeda, dengan sebelumnya membuat mabuk korban dengan minuman keras. Kapolres Sukabumi AKBP Dedi Darmawansyah mengatakan ketiga pelaku berinisial RYM 21 tahun, UD 34 tahun, dan SP 28 tahun merupakan warga Babakan Pendei Desa Bojong Kokosan diamankan di rumahnya masing-masing tanpa perlawanan. Ketiganya memperkosa N, 21 tahun, buruh perempuan warga Kampung Cibitung, Desa Cimenteng, Kecamatan Curug Kembar. Korban disetubuhi oleh ketiga pelaku. Tidak sampai di situ, para pelaku kembali melakukan hal yang sama di waktu yang berbeda. Saat ini korban sudah hamil 8 bulan karena kejadian tersebut terjadi pada bulan April tahun 2021 lalu. Korban melapor bulan Oktober tahun 2021. Alasan korban baru melapor karena sempat dijanjikan akan dinikahi, namun hingga saat ini ditinggal berbadan 2 sendirian. Berita kedua, kerugian negara 778 juta rupiah, pensiunan ASN di Sukabumi jadi tersangka kasus korupsi. Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi menetapkan 2 mantan pejabat Sekretariat DPRD sebagai tersangka kasus korupsi mobil dinas. Keduanya kini dititipkan ke Lapas Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi. Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi menetapkan 2 mantan pejabat Sekretariat DPRD sebagai tersangka kasus korupsi mobil dinas. Keduanya kini dititipkan ke Lapas Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pemeliharaan rutin mobil jabatan operasional. Salah satunya adalah pensiunan ASN, yaitu MS, mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Sukabumi periode Januari tahun 2014 hingga 2018. Dan SK, mantan Bendahara Keuangan pada Sekretariat DPRD di periode yang sama, yaitu saat ini berstatus ASN aktif di salah satu dinas jajaran Pemkab Sukabumi. Kepala Kejari Kabupaten Sukabumi, Bambang Yunianto, mengatakan penyidik kejaksaan sudah menemukan alat bukti yang kuat dan menetapkan keduanya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Penetapan tersangka ini dilakukan penyidik Kejari Kabupaten Sukabumi pada Kamis pekan lalu, 9 Desember tahun 2021. Dugaan kasus korupsi penyalahgunaan anggaran pemeliharaan rutin mobil jabatan operasional sejak tahun 2015 hingga 2018 di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi, ungkap Bambang Yunianto, Kepala Awak Media, Jumat 17 Desember tahun 2021. Berita ketiga, PPKM level 1, kapan tempat hiburan malam di Sukabumi dibuka? Wali Kota Sukabumi, Ahmad Fahmi, menyebut tempat hiburan malam belum bisa dibuka, walaupun Kota Sukabumi sudah ada di level 1 PPKM. Fahmi mengatakan THM akan dibahas setelah pasca Natal dan Tahun Baru. Fahmi menyatakan protokol kesehatan tetap harus diperhatikan di saat-saat Natal dan Tahun Baru. Hal itu seperti arahan dari pemerintah pusat. Untuk level 1 ini tentunya berbeda dengan level-level yang lainnya, tetapi kami tetap akan melakukan pertama proses vaksinisasi yang akan digencarkan karena masih ada PR untuk vaksinisasi ini, jelas Fahmi.
Kemudian yang selanjutnya perlu dilakukan dengan pengawasan di lokasi-lokasi publik seperti mal dan area terbuka publik lainnya. Ini menjadi bagian yang harus kembali dilakukan pemantauan, tegasnya. Berita keempat, Ayan kambuh, tukang gorengan masuk wajan berisi minyak panas di Sukabumi. Yana 24 tahun, seorang tukang gorengan di Kampung Citiwuran RT 11 RW 002 Desa Neglasari, Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi, mengalami luka bakar serius akibat minyak panas. Peristiwa tersebut terjadi akibat penyakit epilepsi atau ayan yang diderita Yana kambuh. Petugas penanggulangan bencana Kecamatan Purabaya, Yanto Prayitno, menuturkan peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 14 Desember tahun 2021, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Menurut Yanto, pada subuh hari itu Yana seperti biasa membuat adonan gorengan bakwan untuk dijual di warungnya. Namun secara tiba-tiba, Yana kejang-kejang akibat penyakit ayan yang kambuh. Saat itulah kepala hingga dada Yana masuk ke wajan berisi minyak panas. Akibat dari kejadian tersebut, korban luka berat. Hampir sebagian anggota badan terkelupas. Pada saat itu juga korban dibawa ke Puskesmas Purabaya untuk penanganan awal. Karena fasilitas Puskesmas Purabaya belum lengkap, maka pihak medis merujuk korban supaya dibawa ke RSUD Sekarwangi. Berita kelima, mengenang keberadaan jalur kereta api di ujung genteng Sukabumi. Jarang diketahui, Sukabumi ternyata menyimpan catatan-catatan sejarah seputar dunia perkereta-apian. Salah satunya rel di wilayah ujung genteng. Berdasarkan peta tahun 1934 yang diperoleh dari Sukabumi Heritage, nampak jalur kereta api menuju dermaga ujung genteng ini merupakan jalur kereta api kecil atau lori atau tramway yang disebut The Cowfield sesuai nama produsennya. Begitu kata pengamat sejarah Sukabumi, Irman Firmansyah, Kamis 16 Desember tahun 2021. Irman yang juga ketua Yayasan Dapur Kipahare mengatakan perusahaan yang didirikan Paul de Cowfield itu mensuplai keperluan transportasi berjenis kereta api kecil di beberapa tempat di Jawa Barat dan Sumatera, termasuk pabrik gula dan perkebunan tebu serta perkebunan singkong, kelapa, dan karet di ujung genteng dan sebagian produsen garam. Produk The Cowfield sudah dilirik sejak 1881, terutama untuk pembangunan rel di Pamanukan dan Ciasem Pelanden sepanjang 30 km. Diproyeksikan, ini akan juga digunakan di Cirebon, Belitung, Bangka, dan wilayah lainnya yang berkontur rata. Ujung genteng memang mempunyai persoalan transportasi sejak dulu, kata Irfan kepada sukabumiupdate.com. Demikian 5 berita terpopuler pekan ini yang telah dirangkum tim redaksi sukabumiupdate.com. Terus ikuti sukabumiupdate.com dan dapatkan berita terbaru dari kami. Sebelum itu, jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial kita di Instagram, Facebook, YouTube, Dailymotion, TikTok, dan Snack Video. Saya Aulia Rahmawati, sampai jumpa di 5 berita terpopuler pekan berikutnya.